warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Arifah Nur Fahira dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 Praktikum Histologi. Hari ini kita akan membuat video mengenai histologi ikan dengan tujuan untuk memenuhi nilai praktikum histologi. Untuk mengetahui kelanjutan videonya, tonton sampai habis ya. Gambaran umum histologi. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai jaringan ikan yang sehat dan normal. Sedangkan perbedaannya dengan histopatologi, histopatologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai jaringan ikan yang sakit. Nah, fungsi atau manfaat dari kita mempelajari histologi adalah yang pertama, untuk mengetahui fungsi tubuh pada tingkat jaringan. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan fungsi fisiologi dari segi hubungan seluler. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar dari ilmu histopatologi. Struktur histologi ikan terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada lapisan epidermis tersusun atas sel epitel pipih berlapis, sel mukus, klub sel, dan sel pigmen. Metabolisme pada lapisan epidermis diperoleh secara difusi karena tidak mengandung pembuluh darah. Ketebalan lapisan epidermis sangat bervariasi tergantung pada bagian tubuh, umur, jenis kelamin, tahapan siklus reproduksi, dan keadaan lingkungan. Lapisan dermis ikan tersusun atas jaringan ikat, pembuluh darah, sel pigmen, dan jaringan lemak. Dermis terbagi menjadi dua, yaitu stratum spongiosum pada bagian luar dan stratum compactum pada bagian dalam. Pada stratum spongiosum tersusun atas jaringan lemak, pembuluh darah, dan serabut kolagen yang longgar. Sedangkan pada stratum compactum tersusun atas serabut kolagen yang sangat rapat. Lapisan dermis merupakan tempat dibentuknya sisik. Lapisan hipodermis kulit ikan tersusun atas jaringan ikat, jaringan lemak, dan pembuluh darah. Hipodermis kulit ikan memiliki lapisan yang tipis, tersusun atas sel pigmen dan jaringan lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Surya Putra dengan NIM 260-2011-91490, mata kuliah histologi, kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organ insang dari ikan gabus. Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang tersebar secara luas di berbagai negara. Biasanya didapati di perairan dangkal dan cenderung memilih tempat yang gelap. Ikan gabus memiliki alat pernapasan yaitu berupa insang dan alat bantu pernapasan yaitu labirin. Insang tersendiri terdiri dari lengkung insang dan filamen insang. Lengkung insang terdiri dari gills, membran basal, submukosa, tulang, jaringan lemak, arteri, epitel mukosa, dan sel mukus. Labirin terdiri dari tunika mukosa dan tunika submukosa. Filamen insang terdiri dari lamela primer dan lamela sekunder. Lamela sekunder berfungsi sebagai alat untuk mengambil oksigen dari air. Lamela sekunder terdiri dari sel epitelium pipih, sel mukus, sel pilar, dan eritrosit. Pada lamela primer terdapat tulang rawan yang dibungkus oleh perikondrium sentral, venus sinus, dan sel klorida. Halo, saya Aldira Martaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi ginjal ikan. Ginjal ikan secara umum berfungsi sebagai alat untuk ekskresi. Ginjal ikan ada dua, yaitu ginjal depan dan ginjal belakang. Pada ginjal depan berfungsi sebagai alat untuk penghasil sel darah merah, sedangkan ginjal belakang berfungsi sebagai alat untuk osmoregulasi. Ginjal belakang
terdapat dua tubulus, yaitu tubulus proksimal dan tubulus distal. Tubulus proksimal dibagi menjadi dua lagi, yaitu tubulus proksimal 1 dan tubulus proksimal 2. Di antara dua tubulus tersebut perbedaannya ada pada besar lumen serta brass bordernya. Ini merupakan salah satu contoh preparat ginjal. Yang pertama ada tubulus proksimal 1 yang ditandai dengan bentuknya yang lonjong. Kemudian yang kedua adalah glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Kemudian yang ketiga adalah tubulus proksimal 2. Tubulus proksimal 2 ini memiliki lumen yang kecil dan brass border yang tebal. Kemudian yang ketiga adalah tubulus distal. Tubulus distal memiliki lumen yang besar tetapi brass bordernya kecil. Kemudian keempat ada connecting duct sebagai penghubung antar tubula. Kemudian yang kelima ini ada lumen. Lumen ini seperti connecting duct tetapi berada dalam tubula, berwarna putih dan berada di dalam brass border. Kemudian selanjutnya ada brass border yang berwarna pink, berada di luar lumen dan di dalam tubula. Kemudian selanjutnya ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini merupakan preparat ginjal dari jurnal Azani et al. Tahun 2017. Di sini ada kode TKD, yaitu tubulus contortus distal yang tidak terlihat brass bordernya tetapi terlihat lumennya yang besar. Kemudian yang kedua ada kode L atau lumen yang berwarna putih besar ini. Kemudian yang ketiga ada kode N atau nukleus. Nukleus ini biasa disebut dengan inti sel. Kemudian yang di bagian bawah ini ada TKP atau tubulus contortus proksimal, serta ada BB atau brass border yang ada di dalam tubula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Firda Zahra Siviana, biasanya dipanggil Firda. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang preparat histologi usus ikan. Apa aja sih yang bisa diamati di preparat usus ikan? Yang mana ini tuh sebenarnya semuanya tuh bentuk usus. Nah, kenapa bentuknya kayak gini? Itu tuh ususnya tuh dipotong secara melintang. Dalam preparat histologi usus ikan itu kita bisa mengamati 4 lapisan. Jadi di 4 lapisan ini ada lapisan serosa, lapisan muskularis, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Lapisan serosa itu ada di paling luar bagian usus, dimananya ada di bagian sininya ini. Terus di bawahnya ada lapisan muskularis. Terus batasnya ada dinamakan lapisan submukosa. Terus baru dalamnya lagi namanya lapisan mukosa. Biasanya kan fungsi usus itu fungsinya untuk menyerap nutrisi. Kalau yang di sini kita bisa mengamati namanya itu mikrofili. Salah satu fungsinya sebagai penyerapan nutrisi ada di mana. Jadi kan kita udah ngamatin kan submukosa tuh yang ini di dalamnya kan, yang paling dalam. Nah, jadi mikrofilinya itu ada di sebelah sini. Dia tuh yang ngelapisin lapisan mukosa. Nah, itu dia penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafka Bion Naufal dengan nomor NIM 2602019140130. Di sini saya adalah mahasiswa perikanan dan ilmu kelautan jurusan aquacultur, ingin praktikum tentang lambung ikan gabus, yaitu praktikum histologi dari kelompok 3A. Yang pertama adalah histologi lambung ikan gabus. Histologi yang pertama adalah lambung, yaitu di lambung ini ada S. S itu melambangkan tunica serosa. Lalu di situ ada MK tunica muscularis, ada SM tunica submucosa, dan yang M itu adalah tunica mucosa. Tunica muscularis ini lambung anterior ikan gabus tersusun atas otot lurik, memanjang dalam dan melingkar luar yang merupakan lanjutan dari tunica muscularis esophagus. Untuk yang B itu di situ adalah mukosanya lambung. Di situ ada KL yaitu kelenjar lambung. Lalu di situ juga ada FG. FG itu foveola gastrica. Lalu yang satunya lagi ada lamina epitelia yang disingkat di dalam mukosa lambung itu dinamakan LE. Untuk yang gambar di C ini adalah OS. OS di sini adalah
otot melingkar. Nah, di sini itu adalah preparat gambar dari muscularis lambung anterior. Jadi yang OS itu adalah otot melingkar, lalu OL itu otot memanjang, IS itu inti sel otot, dan SO itu serabut otot. Lalu yang D ini di dalam tampak preparat ini sama seperti yang di gambar C, tapi letaknya saja yang beda. Di sini ada juga OS, yaitu otot melingkar, otot memanjang, inti sel otot, dan serabut otot. Cukup sekian dari penjelasan saya, yaitu histologi lambung ikan gabus. Terima kasih. Berikut adalah bagian-bagian dari liver. Bagian pertama disebut hepatosit. Bagian ini disebut saluran empedu. Bagian ketiga disebut sinusoid. Bagian ini disebut sinusoid kapileri. Bagian ini merupakan jaringan ikat. Bagian ini disebut dengan makrofag. Bagian ini adalah pembuluh vena. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Enrika Natasha Nanda Putri dari kelompok 3A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai limpa pada ikan. Limpa merupakan organ pertahanan pada tubuh ikan yang mampu memfagosit benda-benda asing dengan bantuan sistem retikuloendotelial atau RES dan sel-sel yang sangat responsif dari limpa. Sehingga limpa sangat penting sebagai sistem pertahanan tubuh ikan. Di dalam limpa terdapat beberapa bagian. Yang pertama, peritoneum. Peritoneum berfungsi sebagai penyokong dan melindungi limpa. Lalu ada kerangka kolagen yang merupakan sel-sel otot yang memberi kekuatan. Di dalam kerangka kolagen ini terdapat jaringan vesikular. Lalu ada trabekula yang merupakan saluran perpanjangan dari kapsula hingga parenkim. Lalu ada parenkim yang terdiri dari dua jenis, yaitu red pulp dan wet pulp. Adapun fungsi-fungsi dari limpa, yang pertama mendegradasi eritrosit, lalu mengakumulasi limfosit dan makrofaga, tempat cadangan darah, dan sebagai sistem pertahanan dari partikel-partikel asing yang masuk ke dalam darah. Ini merupakan contoh gambar preparat histologi limpa ikan dengan menggunakan pewarnaan gimsa. Di dalam gambar ini terdapat red pulp dan wet pulp. Red pulp merupakan kumpulan sel darah merah, warnanya lebih pudar dan ditemukan lebih banyak. Sedangkan wet pulp merupakan kumpulan sel darah putih, warnanya lebih pekat karena di dalamnya terdapat inti sel atau nukleus dan mudah dalam penyerapan warna. Pada tempat-tempat tertentu, wet pulp menebal dan membentuk massa yang lonjong yang disebut nodus limpa atau corpus maltiphi. Ini adalah contoh gambar preparat histologi limpa pada ikan Geophagus brasiliensis. Di dalam preparat ini terdapat trabekula, red pulp, wet pulp, melanomakrofag centers, dan ellipsoid. Ellipsoid sendiri merupakan sambungan cabang anterior yang memiliki lumen yang kecil dan berdinding tipis dan terapit oleh makrofaga, serat retikuler, dan sel-sel. Pada ikan Geophagus brasiliensis ini, parenkim limpa tidak memiliki batas antara red pulp dan wet pulp, tetapi red pulp menempati sebagian besar organ. Sekian penjelasan mengenai limpa pada ikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faigeder, mahasiswa Aquakultur Angkatan 19 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan histologi dari profil darah ikan. Profil darah ikan sama seperti manusia terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada sel eritrosit, lalu ada sel leukosit, dan yang ketiga ada sel trombosit.
Berikut adalah gambar preparat histologi dari profil darah ikan. Dapat kita lihat pada gambar tersebut yaitu sel eritrosit yang ditunjukkan oleh anak panah. Eritrosit cirinya yaitu memiliki inti sel. Yang kedua, eritrosit berbentuk bikonkav atau cekung. Fungsi dari eritrosit yang pertama yaitu mengangkut zat-zat metabolisme. Yang kedua, eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Selanjutnya ada sel darah putih terdiri dari granulosit dan agranulosit. Granulosit memiliki ciri yaitu inti selnya berbentuk seperti granul atau remahan, sementara agranulosit inti selnya berbentuk halus. Granulosit terdiri dari 3. Yang pertama ada eosinofil. Eosinofil ditunjukkan oleh anak panah yang tebal. Fungsi dari eosinofil yaitu melepaskan racun dan cara kerjanya itu sama seperti probiotik. Yang kedua ada basofil. Basofil berfungsi untuk mengeluarkan antibodi. Yang ketiga ada neutrofil, di mana sel neutrofil tersebut ditunjukkan oleh anak panah. Fungsi dari neutrofil ini yaitu untuk melawan infeksi. Lalu untuk agranulosit, agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Pada gambar tersebut terlihat limfosit berbentuk hampir bulat. Limfosit terdiri dari limfosit A dan limfosit B, di mana fungsi limfosit sendiri adalah menjaga imunitas. Selanjutnya ada monosit. Monosit berfungsi untuk menghancurkan sel yang mati dan memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah yang selanjutnya yaitu ada trombosit. Berikut saya tampilkan 2 gambar preparat histologi dari trombosit. Gambar sebelah kiri merupakan gambar dari trombosit yang tidak aktif, ditunjukkan oleh anak panah yang lebih tipis. Trombosit yang tidak aktif tersebut terlihat sendirian. Sementara itu, gambar sebelah kanan menunjukkan sel trombosit yang aktif, di mana sel trombosit tersebut mengumpul menjadi satu. Fungsi dari trombosit yaitu sebagai antikoagulan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Punia Rahma dari kelompok 3A akan menjelaskan materi histoteknik darah. Alat dan bahan yang diperlukan ada jarum suntik, ikan, antikoagulan, EDTA. Langkah-langkahnya: letakkan ikan dengan kepala menghadap ke arah kiri dan bagian punggung menghadap ke badan rakitan. Kemudian, tutup bagian kepala ikan dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi, agar ikan tidak meronta untuk mempermudah proses pengambilan darah. Selanjutnya, lumuri alat suntik dengan menggunakan antikoagulan EDTA, lalu bilas dan buang. Fungsi dari antikoagulan yaitu agar darah ikan tidak membeku pada proses selanjutnya. Tusuk jarum suntik pada bagian linea lateralis di dekat ekor. Selanjutnya, tarik sedikit penghisap jarum sebatas yang diinginkan, sambil ibu jari mengurut di bagian linea lateralis ke arah jarum suntik. Mencabut jarum dan alat suntik, lalu tutup bekas dengan kapas beralkohol. Goyangkan jarum suntik ke kiri kanan agar darah tercampur rata dengan antikoagulan. Masukkan ke dalam truk dan disimpan di lemari es. Para bahan yang digunakan: sampel darah, metanol, pewarna ginza, 2 buah gelas objek, dan tisu. Langkah-langkah pembuatan preparat gelas: memegang gelas objek A dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari. Lalu teteskan sedikit darah pada gelas objek A. Ulaskan dengan menggunakan gelas objek B ke sebelah kanan, membentuk sudut 300 derajat.
Setelah dikering udarakan, kemudian fiksasi dalam larutan metanol selama 10 menit, gendagi dengan larutan diemsa, pengengkeran 1:60 selama 60 menit, cuci dengan menggunakan aquades, keringkan, kemudian ditutup dengan entelan. Cara perhitungan HB dari darah ikan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama HB meter, kemudian pipet sali, tabung reaksi, dan juga darah ikan. Metode yang digunakan yaitu pertama darah ikan yang sudah diambil, kemudian dipindahkan ke dalam pipet sali sebanyak 0,2 ml. Selanjutnya, masukkan darah ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi dengan HCl 0,1 mol. Selanjutnya, aduk larutan tersebut selama 3-5 menit hingga warna berubah menjadi kecoklatan. Kemudian, tambahkan sedikit demi sedikit aquades ke dalam tabung reaksi tersebut hingga warna sesuai dengan warna indikator yang ada di HB meter. Nah, kemudian kita tinggal baca skala dengan melihat permukaan cairan dan cocokkan dengan skala jalur G% atau yang berarti adalah hemoglobin darah gram per 100 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Diandra dari kelompok 3A. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 yaitu tentang pembuatan preparat histologi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat preparat histologi yaitu ada nekropsi, kemudian fiksasi, kemudian trimming, kemudian dehidrasi, kemudian clearing, kemudian infiltrasi, kemudian embedding, kemudian pemotongan jaringan, kemudian pewarnaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah nekropsi. Nekropsi adalah proses pemotongan organ yang akan digunakan pada praktikum. Langkah kedua yaitu fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan organ yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk mempertahankan bentuk asli dari organ tersebut. Fiksasi dilakukan dengan cara merendam organ tersebut ke dalam larutan neutral buffer formalin yang berkonsentrasi 10% selama 24 jam. Setelah 24 jam, pindahkan organ tersebut ke dalam alkohol yang berkonsentrasi 50-70% jika ingin disimpan dalam waktu yang lama. Langkah ketiga yaitu trimming. Trimming merupakan proses pemotongan organ yang telah difiksasi menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian diletakkan ke dalam kaset. Langkah keempat yaitu dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses untuk menghilangkan kadar air dalam jaringan yang bertujuan untuk mencegah pengerutan. Proses dehidrasi dilakukan menggunakan alat yang bernama automatic tissue processor dengan urutan larutan yaitu alkohol 70% selama 2 jam, alkohol 80% selama 2 jam, alkohol 95% selama 2 kali 2 jam, dan alkohol absolut selama 3 kali 2 jam. Langkah kelima yaitu clearing. Clearing bertujuan untuk membersihkan dan menjernihkan jaringan menggunakan larutan silen selama 30 menit sebanyak 3 kali, memakai alat automatic tissue processor. Langkah keenam yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pengisian parafin ke dalam pori-pori jaringan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Pengisian menggunakan parafin 1, kemudian menggunakan parafin 2, kemudian parafin 3, dan parafin 4. Langkah ketujuh yaitu embedding. Embedding merupakan proses penanaman jaringan yang telah diisi parafin ke dalam parafin mold yang telah berisi parafin cair. Jaringan diletakkan pada bagian dasar tengah dengan posisi melintang dan menutupnya dengan kaset, kemudian didinginkan. Langkah ke-8 yaitu pemotongan jaringan. Hasil cetakan dipotong dengan ketebalan 4-5 mikrometer menggunakan mikrotom. Hasil potongan diletakkan pada waterbath yang bersuhu 40 derajat Celcius. Apabila hasil potongan sudah mengembang, pindahkan pada objek gelas dan kemudian diinkubasi. Langkah ke-9 yaitu pewarnaan. Pewarnaan bertujuan untuk memberikan warna pada organ yang telah terpotong sesuai dengan ukuran yang telah diinginkan, yang bertujuan untuk mempermudah pada proses pengamatan.
Proses pewarnaan dilakukan dengan cara mencelupkan organ yang telah terpotong ke dalam larutan yang telah tersusun berjejer sesuai dengan urutannya. Yang pertama, silol 1 selama 10 menit, kemudian silol 2 selama 5 menit, kemudian alkohol absolut selama 1 menit, kemudian alkohol 95% selama 1 menit, kemudian hematosilin selama 10 menit, kemudian 1% asid alkohol sebanyak 4 kali celup, kemudian eosin selama 2 menit, kemudian alkohol 95% sebanyak 2 celup, kemudian alkohol absolut selama 1 menit, kemudian silol 1 selama 2 menit, yang terakhir silol 2 selama 4 menit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlinka Irma Setianti dari kelompok 3 kelas A Praktikum Histologi tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat histologi bagian mata ikan. Mata ikan merupakan alat indera pada ikan yang berfungsi untuk mengenali makan, mengenali predator, dan mengenali bahaya lain di sekitarnya. Mata ikan terhubung dengan otak yang dihubungkan oleh syaraf optik. Bagian mata ikan antara lain 1. Sklera. Secara internal, mata dikelilingi oleh sklera tulang lunak. Sklera berfungsi untuk menjaga struktur dan bentuk mata. 2. Koroid. Koroid dapat ditemukan di depan sklera. Koroid berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan O2 ke retina. 3. Retina. Retina dapat kita temukan di depan lapisan koroid. Retina berfungsi untuk menerima cahaya, kemudian diteruskan ke syaraf optik. 4. Syaraf optik. Syaraf optik berfungsi untuk meneruskan rasaan visual dari retina ke otak. Kelima, iris. Iris merupakan terusan dari koroid yang meluas di bawah kornea. Iris berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk dan memberikan warna pada mata. 6. Lensa. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar tepat jatuh pada bintik kuning yang ada di dalam retina. 7. Kornea. Kornea merupakan bagian paling depan pada mata, berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk, kemudian melindungi mata dari benda asing dan melindungi mata dari sinar UV. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengenali bagian-bagian dari preparat histologi mata ikan. Demikian pemaparan tentang preparat histologi mata ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.